Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan
Tuhan, kerinduanku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Bimbinglah kami hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Mengenai pembangunan bait Allah. Demikian firman Tuhan. Hiram, Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tatamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar padamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang kau kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya. Ia mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Amin.
Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang pembangunan bait suci. Kita akan melihat 3 hal yang luar biasa dilakukan oleh Salomo dalam proses pembangunan bait suci ini. Yang pertama, pembangunan bait suci diawali dengan tujuan yang terbaik. Apa tujuan Salomo membangun bait suci? Yaitu Tuhan sendiri yang menunjuk. Tuhan berfirman bahwa anak Raja Daud yang akan naik tahta menggantikannya, yang akan membangun bait suci baginya. Memang diawali dengan kerinduan Daud membangun bait suci, tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Seperti dikatakan di ayat 3. Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Ayat 4, tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku. Jadi pembangunan ini berdasar syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang mengaruniakan keamanan kepada Salomo, kepada Israel. Sehingga tidak ada lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Maka Salomo dengan tujuan itu membangun bait Allah. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini tujuan terbaik daripada membangun bait Allah adalah karena yang pertama Tuhan memerintahkan, dan yang kedua sebagai rasa syukur, ungkapan syukur atas segala pertolongan Tuhan. Dan tentu agar bait Allah yang dibangun nanti menjadi rumah doa bagi segala bangsa, seperti yang kemudian Tuhan tetapkan ketika bait Allah ini diselesaikan. Hal kedua yang luar biasa dalam proses pembangunan bait Allah adalah Salomo membangun bait Allah dengan bahan-bahan yang terbaik. Tadi yang pertama dengan motivasi atau tujuan terbaik, yang kedua dengan bahan-bahan yang terbaik. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita tahu Salomo meminta Hiram, Raja Tirus, untuk mengirim kayu-kayu aras dan kayu-kayu sanobar dari Gunung Libanon. Pada masa itu kayu aras dan kayu sanobarlah yang terbaik untuk bahan bangunan, karena terkenal sangat keras dan tidak mudah lapuk dan juga tahan rayap. Serat kayunya begitu padat sehingga bagus untuk diukir dan bagus untuk dipakai jadi pondasi-pondasi bangunan. Maka harganya pun sangat mahal. Ketika Hiram, Raja Tirus itu hendak memberi gratis kepada Salomo, Salomo tidak mau. Salomo membayar Raja Hiram itu dengan 322.500 kg gandum dan 4.400 liter minyak zaitun asli per tahunnya. Saya coba hitung-hitung dengan rupiah harga sekarang. Jika harga gandum terbaik 50.000 per kilogram dan harga minyak zaitun 300 sampai 400.000 per liter, maka setiap tahunnya Salomo mesti mengeluarkan kurang lebih 20 miliar. Dan jika pembangunan bait suci itu memakan waktu 7 tahun, maka saudara bisa hitung lebih dari 140 miliar dikeluarkan untuk kebutuhan kayu-kayu saja selama pembangunan bait Allah itu. Poin daripada ini adalah bait Allah harus dibangun dengan bahan-bahan yang terbaik. Lalu yang ketiga, Salomo melalui proses pembangunan bait Allah ini, dia menunjukkan dia membangun dengan cara metode yang terbaik. Yaitu dengan bagaimana? Di ayat 13, 14, 15,
Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Ini artinya Bapak Ibu ada penjadwalan sedemikian rupa supaya bait Allah selesai tepat waktu dan selesai dengan hasil maksimal. Setiap pekerja Rodi mendapat istirahat yang cukup untuk memulihkan tenaganya. 1 bulan 1.000 orang, lalu bulan berikutnya diganti 10.000 orang, dan jumlahnya ada 30.000, berarti 10.000 orang bekerja 1 bulan, istirahat 2 bulan. Ini metode yang sangat baik, bahkan saya katakan terbaik. 2 bulan mereka istirahat itu bukan menganggur. Mereka memulihkan tenaga, mereka memperbaiki alat-alat mereka, mereka merawat alat-alat pertukangan mereka, mengasah pisau, dan sebagainya. Sehingga ketika terjun kembali bekerja, itu pekerjaan dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Brilliant. Jadi Bapak Ibu, dalam proses pembangunan bait Allah ini, motivasi dan tujuannya terbaik, bahan-bahannya yang terbaik, dan cara bekerjanya yang terbaik. Ini gambaran bagaimana kita mengelola gereja Tuhan. Bait Allah adalah kita, umat Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan kamu adalah bait daripada Allah, bait Roh Kudus, tempat Allah berdiam. Bergereja berarti membangun bait Allah, harus dengan motivasi yang terbaik. Karena Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan, motivasinya terbaik adalah semua karena anugerah Tuhan. Maka bersyukur, saudara datang beribadah membangun komunitas rohani adalah karena Tuhan. Karena saudara menerima karya Tuhan dalam Kristus Yesus menebus kita, memberi kemenangan kepada kita, dan membangun dengan bahan terbaik hidup yang kau persembahkan. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Artinya kehidupan kita yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan. Pikiran, waktu, tenaga, semua yang terbaik saat engkau beribadah, persembahkan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, caranya. Cara seperti yang kita renungkan tadi, beri waktu terbaik, kerjakan dengan cara yang terbaik, dengan kesiapan saudara, dengan talenta saudara, dengan karunia-karunia yang dilimpahkan dari Tuhan untuk saudara. Mari kita bangun bait Allah, bait Roh Kudus, ibadah kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Biarlah ini mempersiapkan juga ibadah kita hari Minggu, menjadi bakti kepada Tuhan dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Dan Engkau menuntun kami oleh kebenaran firman-Mu, membangun bait Allah yang terbaik. Dari proses pembangunan bait Allah ini kami menangkap proses ibadah umat Tuhan di akhir zaman. Bait Allah adalah kami, para umat-Mu, karena Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar selalu mempersiapkan ibadah kami sebaik-baiknya. Mulai dari motivasi kami beribadah, haruslah karena Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasa syukur yang dalam atas karya Tuhan melalui Yesus Kristus yang memberi kemenangan kepada setiap kami. Kami yang telah diperdamaikan dengan Allah, kami hidup untuk Allah dan memuliakan Allah. Dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang terbaik, bahan bangunan atau juga material-materi dari ibadah yang terbaik, yaitu hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami beribadah dengan cara yang terbaik, memakai waktu terbaik, kami menguduskannya bagi Engkau dengan
karunia dan talenta yang Kau berikan yang terbaik kami persembahkan kepadamu. Biarlah ibadah kami minggu ini memuliakan Engkau. Semua yang ambil bagian pelayanan, Tuhan urapi, Tuhan layakkan kami. Bapak Pipi Yahya yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga tim worship, Tuhan urapi semuanya. Dan jemaatmu terutama, untuk berbakti, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ini doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat mempersiapkan ibadah. Sampai jumpa dalam ibadah raya esok pagi. Tuhan memberkati. Shalom.